Selamat pagi, pagi. Jumpa lagi dengan channel kami. Kita akan meneruskan ya pagi ini. Mudah-mudahan semua sehat ya teman-teman ya. Kalau Pak Joko bilang sih katanya, pagi, semangat pagi, selalu pagi Pak Joko bilang. Pak Joko Mul ya. Baik, kita akan meneruskan tentang SMKK. Nanti kita akan bicara tentang biaya penerapan SMKK, pengawasan SMKK, dan komponen SMKK. Baik, maaf, sudah masuk belum ya share-nya? Oke. Nah, judulnya adalah melaksanakan prosedur penanggulangan darurat. Tapi kita bahas tentang SMKK-nya ya. Kita masuk ke SMKK-nya, bukan mutunya ya. Sabar sedikit. Kita akan terus. Ya, ini kita di sini nih. Kemarin kita bahas tentang SMKK. Saat ini kita akan membahas masuknya ya dari mulai kriteria risiko keselamatan konstruksi. Nanti akan kita kaitkan dengan SMKK gitu. Jadi kriteria keselamatan konstruksi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama besar, yang kedua sedang, yang ketiga kecil. Untuk yang besar itu eh, pimpinan UKK itu harus terpisah dengan pimpinan tertinggi dari pekerjaan konstruksi gitu. Kemudian untuk ini struktur organisasinya ya. Struktur organisasinya itu pimpinan unit keselamatan kerja itu harus terpisah dengan pimpinan tertinggi dari proyek itu gitu. Kemudian kualifikasi personilnya dan manajerial yang selaku pimpinan UKK gitu. Untuk proyek besar itu harus ahli keselamatan K3 konstruksi utama atau ahli keselamatan atau K3 konstruksi media dengan pengalaman 3 tahun gitu. Nah, perbandingan personil keselamatan konstruksi dan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam pekerjaan konstruksi untuk proyek besar itu 1 dibanding 40 dengan minimal satu ahli K3 konstruksi muda atau ahli keselamatan konstruksi muda yang berpengalaman minimal 3 tahun. Itu perbandingannya. Atau satu orang tambahan dan satu orang tambahan petugas keselamatan konstruksi dan atau petugas K3 konstruksi untuk setiap penambahan pekerjaan yang kelipatannya 40 gitu. Jadi kalau ada 40 orang maka harus satu ahli K3 ya, muda ya, gitu. Yang minimal pengalaman 3 tahun. Tapi kalau nambah satu lagi maka harus ada tambahan lagi gitu, satu petugas petugas K3 gitu. Nah, bagaimana yang sedang? Untuk proyek pekerjaan sedang, di dalam struktur organisasinya proyek dengan resiko yang sedang, maka pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi konstruksi juga harus dipisahkan. Kecuali untuk eh, proyek yang kecil ya, pimpinan UKK itu dapat merangkap sekaligus dirangkap gitu oleh Pimpro. Kalau kecil, kalau sedang harus dipisahkan, besar harus dipisahkan gitu.
Nah, untuk kualifikasi yang sedang itu harus ahli keselamatan K3 konstruksi media. Kalau tadi kan utama yang besar, kalau yang sedang itu media. Kalau untuk yang kecil itu ahli keselamatan konstruksi muda gitu. Atau petugas K3. Jadi kalau yang sedang ahli media dan ahli keselamatan K3 muda pengalaman 3 tahun minimum gitu. Nah, untuk perbandingannya, untuk pro yang sedang 1 banding 50 dengan minimal satu ahli K3 konstruksi muda atau ahli keselamatan konstruksi muda. 1 dibandingkan 60 untuk proyek yang kecil ya. Gitu. Nah, kemarin kan ketentuan SMKK dalam tahap konstruksi sudah saya sampaikan. Ini adalah pembinaan penerapan SMKK-nya. Penerapan SMKK, kemudian penetapan kebijakan, dilanjutkan pemantauan dan evaluasi dan pengembangan kerjasama itu dalam bentuk fasilitasi konsultasi serta pendidikan dan pelatihan kalau penerapannya. Penyusunan norma standar dan sebagainya, penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan, evaluasinya ya, dan pengawasan penerapan SMKK. Pengembangan kerjasama kami dalam rangka untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan keselamatan konstruksi. Pengawasan penerapan SMKK-nya. Menteri melakukan pengawasan tertib penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kalau proyeknya itu dari APBN gitu, yang memiliki resiko keselamatan besar, Pak Menteri turun tangan nih, Pak Menteri PUPR, gitu. Dalam penerapan ini ya, SMKK nih ya. Pengguna jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada Menteri melalui unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi, yaitu melalui Dirjen Bina Konstruksi. Nah, untuk kewajiban gubernur yaitu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kewenangannya. Untuk gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gitu. Yang memiliki resiko keselamatan sedang. Bupati itu ada melakukan pengawasan penerapan SMKK untuk pekerjaan yang kecil ya dan keselamatan kecil jika itu dari APBD kabupaten kota dari untuk APBD kabupaten kota untuk APBD-nya sendiri tapi kecil itu diawasi oleh bupati untuk APBD provinsi bila yang sedang maka diawasi oleh gubernur gitu. Jadi Bupati Wali Kota menyampaikan penerapan SMKK kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini semua dilakukan, pengaturan dilakukan dengan tujuan supaya eh, penerapan SMKK ini betul-betul dijalankan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi kecelakaan kerja. Sekarang kita biaya penerapan SMKK. Dalam gambar 421 diagram ini, biaya penerapkan SMKK. Untuk pelaksanaan konstruksi, biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi mencakup rincian, biaya penyiapan RKK, penyiapan RKPPL, dan RMLLP. Ini ini dimuat ya biayanya penyiapan ini ya. Sosialisasi, promosi dan pelatihan juga eh, bisa dimasukkan di dalam komponen biaya penerapan SMKK. APK dan APD juga. Asuransi dan perizinan dimasukkan dalam penerapan biaya penerapan SMKK. Personil keselamatan konstruksi gajinya dimasukkan ke sini. Fasilitasi sarana prasarana dan alat kesehatan dimasukkan. Rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas dimasukkan juga biayanya. Konsultasi dengan ahli terkait dengan keselamatan konstruksi
Berapa honornya konsultasi itu masukkan. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi termasuk biaya pengujian dan pemeriksaan lingkungan, airnya, udaranya dan sebagainya masukkan. Huruf C, alat PK, alat APK dan APD. F, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan. G, rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan. Dan I, kegiatan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi termasuk pengujian tadi merupakan barang habis pakai. Huruf H tidak wajib untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil. Untuk apa ya? Risiko dengan keselamatan konstruksi kecil, untuk risiko pekerjaan konstruksi dengan risiko kecil jadi maka tidak perlu ada konsultasi dengan ahli gitu. Itu yang dimasukkan di dalam biaya penerapan SMKK untuk pekerjaan konstruksi, untuk proyek konstruksi, untuk kontraktor ya. Bagaimana untuk pekerjaan konsultasi, konstruksi, untuk konsultan? Konsultan yaitu yang dimasukkan adalah biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konsultasi konstruksi paling sedikit mencakup rincian penyiapan RKK dan atau konseptual SMKK. Masukkan untuk biaya ini, penyiapan RKK SMKK ini. Fasilitas dan sarana prasarana alat kesehatan, masukkan. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, masukkan. Tiga ini masukkan. Biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konsultasi konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan konsultasi konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi udah nggak ada biaya yang dua ini gitu. Jangan dimasukkan lagi ya. Biaya pelatihan jangan. Kalau dikonstruksi boleh konsul jangan. Biaya pendidikan, pelatihan, asuransi nggak ada. Udah itu termasuk dari sudah biaya remunerasi dari tenaga ahli gitu. Jelas? Kalau jelas kita lanjut nih. Itu semua sudah dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Itulah biaya penerapan SMKK. Saya rasa jelas ya. Komponen penerapan SMKK. Satu, kriteria risiko keselamatan konstruksi, unit keselamatan konstruksi, biaya penerapan konstruksi. Ini tadi sudah kita bahas di dalam rangkaian penjelasan yang menyeluruh tadi. Saya rasa cukup ya. Kalau kita ulang, kriteria risiko keselamatan konstruksi ada besar, sedang, kecil. Unit keselamatan konstruksi untuk pekerjaan besar dan sedang itu tidak boleh dirangkap oleh Pimpro atau pimpinan tertinggi. Biaya penerapan SMKK dibagi dua. Untuk pekerjaan konsultan, untuk pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konsultan paling sedikit memuat biaya penyiapan SMKK dan MKK tadi dan biaya peralatan, tapi tidak termasuk biaya pelatihan, biaya pendidikan dan biaya apa tadi? Biaya eh, asuransi. Semua itu termasuk di dalam komponen remunerasi dari tenaga ahli. Gitu. Baik, mau kita lanjut? Kalau kita lanjut, kita bicaranya tentang kriteria risiko keselamatan. Lebih detail lagi. Risiko keselamatan konstruksi besar itu adalah yang bersifat berbahaya tinggi. Berdasarkan penilaian risiko yang ditetapkan oleh pengguna. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS-nya di atas 100 miliar. Mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang lebih dari 100 orang, menggunakan peralatan dan pesawat angkat, menggunakan metode peledak, itu yang menyebabkan terjadi peledakan, pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Inilah eh, kriteria pekerjaan konstruksi dengan resiko yang besar tadi.
Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang itu adalah berbahaya sedang berdasarkan penilaian risiko yang ditetapkan oleh pengguna. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di bawah 100, di atas 100 miliar sampai dengan 100 di bawah 100 miliar ya, tapi di atas 10 miliar. Jadi HPS-nya 10 miliar untuk proyek yang 10 miliar gitu, eh, sampai kepada 100 miliar. Itu adalah nilai nilai HPS-nya untuk pekerjaan konstruksi ya, bukan konsultan ya, konstruksi ya. Itu tergolong sedang dari segi biaya ya. Kalau dari segi tenaga kerja, yaitu proyek yang mengerjakan 25 orang sampai 100 orang itu digolongkan dengan risiko sedang. Dengan pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi media. Untuk yang kecil tadi, yaitu dengan berbahaya rendah, dengan nilai HPS-nya adalah di bawah 10 miliar. 10 miliar. Kalau 500 juta ya kecil. Kemudian bikin gedung satu rumah gitu yang 1,5 miliar ada 2 miliar ya termasuk kecil ya. Dengan mempekerjakan tenaga kerja yang di bawah 25 gitu dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Kriteria resiko keselamatan konstruksi dalam hal pekerjaan konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria resiko keselamatan konstruksi. Penentuan resiko keselamatan konstruksi ditentukan dengan memiliki resiko keselamatan yang lebih tinggi gitu. Artinya gini, jika katakanlah dananya katakanlah 10 miliar cuman gitu. Tapi kok mempekerjakan banyak orang di atas 25, bagaimana? Kemudian juga menggunakan teknologi yang tinggi. Emang ada gitu? Barangkali ada. Maka ditetapkan menjadi risiko yang lebih tinggi dari rendah ke atasnya gitu, ke yang sedang gitu. Kemudian IBPRP memuat penilaian risiko keselamatan konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahayanya yang ditentukan berjenjang dengan pada skala 1 sampai dengan 5. Itulah memuatnya IBRP ya, IBPRP gitu. Pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja, namun sedikit penggunaan alat mesin, kebutuhan personil keselamatan konstruksi ditentukan oleh penilaian risiko keselamatan konstruksi. Kalau yang rendah ya udah eh, tenaga petugas saja gitu kan, sesuai dengan yang saya sampaikan di depan. Risiko keselamatan konstruksi untuk menentukan kebutuhan ahli K3 konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar. Jadi kriteria keselamatan tadi, keselamatan tadi tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar gitu. Segmentasi pasar urusan lain. Tapi ketika itu eh, tergolong tinggi atau dengan biaya rendah maka kita ngikutin aturan yang tadi gitu. Termasuk biayanya berapa, biaya penerapannya apa saja, resikonya apa saja, menggunakan tenaga ahli apa saja itu dalam kaitan dengan kriteria resiko keselamatan konstruksi. Mungkin demikian saja, nanti akan kita lanjut lagi dengan ini ya, dengan apa itu pembahasan yang berikutnya gitu. Dan dari saya, salam sehat, sehat, selamat, bahagia, dan banyak rezeki serta panjang umurnya, panjang rezekinya dan jumpa lagi kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.